Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,66% ke angka 7.262. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham akan membagikan dividen dan secara tren juga trennya masih bagus saat ini. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang anak usahanya diakuisisi oleh Boy Thohir dan saat ini terlihat mulai rebound dari supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham ASA. Saham ASA hari ini naik 7% lebih ke harga 2.410. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini ASA sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Setelah gagal naik melewati garis EMA 50. Jadi sebelumnya garis EMA 50 di sekitar harga 2.660, ASA sempat beberapa kali mencoba break garis EMA 50, ternyata gagal break dan sempat turun mengetes harga 2.300. Dan hari ini terlihat ASA masih kuat berada di atas support ini. Jadi secara tren terlihat walaupun bergerak turun untuk tren jangka pendek atau tren jangka menengah dari bulan Maret trennya masih sideways. Tapi dari awal tahun 2022 bisa kita lihat tren ASA trennya masih bergerak downtrend. Dan pada saat penutupan bursa baru keluar berita bahwa ternyata Boy Thohir akuisisi 10% saham Antaraja. ASA tetap pengendali. Jadi ada sentimen positif untuk emiten ASA karena Boy Thohir mengakuisisi 10% dari anak perusahaannya yaitu Antaraja. Ini yang membuat tiba-tiba hari ini naik 7% lebih. Sekarang kita coba lihat untuk data broker summary-nya. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 7% lebih ini memang masih ada akumulasi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi tetap harus hati-hati walaupun hari ini ada akumulasinya tidak besar. Tapi secara tren ASA masih bisa hold apabila teman-teman sudah punya saham ini karena terlihat masih berada di atas support di 2.300. Sehingga masih ada potensi saya lihat untuk masih lanjut naik menuju garis resisten di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2.600. Jadi saat ini berhasil reboundnya 2.300. Target terdekat di sekitar harga 2.500 sampai garis EMA 50 di 2.600. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil membeli pada saat di sekitar support 2.300, bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 2.500 sampai 2.600 apabila ASA terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Selama ASA masih gagal naik melewati garis EMA 150, trennya belum bergerak uptrend. Jadi tetap harus hati-hati dan manfaatkan kesempatan ini untuk swing trade pada saham ASA. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Pewon. Saham Pewon bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 500 dan sekarang menuju target di analisa di video sebelumnya di harga 530. Jadi garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Pewon. Dan untuk sektor properti, saham Pewon yang menurut saya trennya masih bagus. Sisanya bisa kita lihat trennya cenderung bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini 0,98% ke harga 515 masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Pewon. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Pewon masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 530 atau target analisa di video sebelumnya. Dengan target berikutnya apabila berhasil break dari harga 530 itu di harga 550. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, masih pengen hold untuk tren lebih lama, saat ini masih bisa di hold karena secara tren masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Masih ada potensi untuk mengetes harga 530 dan bisa kita lihat masih ada akumulasi. Jadi hold saja selama harga 500 tidak terlewati. Atau untuk tren jangka panjang selama garis EMA 50 dan 150 tidak terlewati. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Adro. Adro hari ini mencoba untuk break dari resisten 3.200. Jadi candle hari ini menurut saya sangat solid, tapi memang ini belum terkonfirmasi break.
karena candle masih berada dalam resistennya. Tapi bisa kita lihat kenaikan hari ini lumayan tinggi, candle solid, jadi potensi untuk break masih sangat besar. Bisa kita lihat sebelumnya 3200 merupakan resisten yang lumayan kuat. Dua kali bisa kita lihat Adro berusaha untuk break resisten ini, gagal break, dan hari ini berhasil naik di atas resisten ini. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masih masuk akumulasi saham Adro. Dan 3 hari terakhir ini terlihat asing mulai masuk kembali mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Adro masih ada potensi lanjut naik menuju target terdekat di sekitar harga 3.500. Jadi masih ada potensi ke minimal 3.450 sampai 3.500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.800 atau minimal di 3.000, saat ini menurut saya Adro masih bisa di hold. Karena secara tren bisa kita lihat trennya masih bergerak trend. Jadi selama belum ada tanda-tanda reversal trend atau garis uptrendnya patah, Adro masih bisa di hold saat ini. Apalagi saat ini belum ada informasi untuk dividennya. Apabila dividen Adro juga tinggi, Adro saya lihat masih bagus trennya. Dan selanjutnya saya akan coba update juga PTBA. Bisa kita lihat PTBA juga hari ini berhasil naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 3.760. Dan kenaikan ini juga membuat PTBA mencoba untuk break resisten 3.700. Resisten ini bisa kita lihat sebelumnya pada bulan Maret mencoba untuk ditembus, ternyata gagal break dan mulai bergerak turun. Tapi bedanya pada waktu itu candlenya jelek karena shadow ke atas yang panjang, dan saat ini candlenya lebih solid. Jadi potensi untuk break akan lebih besar saat ini. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi support terdekat 3.500, support MA50 3.260, dan secara tren pun saat ini tren PTBA masih bergerak tren. Dan untuk PTBA bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi setelah 2 hari sebelumnya melakukan distribusi. Jadi untuk PTBA juga saya lihat masih ada potensi untuk break 3.700 dengan target terdekat di 3.800 sampai 3.850. Jadi masih ada potensi ke target harga ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya kenaikan PTBA sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman mau entry juga, tunggu terkena pullback dulu ke harga 3.700. Apabila berhasil bertahan, baru teman-teman ikutan entry dengan target di 3.800 sampai 3.850. Tapi tetap apabila teman-teman entry di sekitar range harga ini, teman-teman harus disiplin. Dan yang selanjutnya teman-teman harus hati-hati yaitu saham Indi. Bisa kita lihat Indi 1 minggu terakhir juga terus bergerak naik. Dan kenaikan hari ini bisa kita lihat naik 3% lebih ke harga 2.860. Dan sudah dekat dengan resisten di harga 3.000. Sebelumnya harga 3.000 mencoba ditembus Indi, ternyata gagal break dan turun kembali mengetes garis MA50. Tapi setiap kali menyentuh garis MA50 bisa kita lihat Indi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi secara tren Indi juga masih sangat layak untuk di hold karena garis MA50 sangat kuat menahan penurunan dari saham Indi. Untuk garis MA50 bisa kita lihat saat ini tepat di harga 2.300. Dan support terdekat untuk Indi saat ini di 2.700. Jadi resisten terdekat di 3.000, support terdekat di 2.700. Dan bisa kita lihat Indi hari ini naik 3% lebih, tapi ada distribusi. Asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat memang asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indi memang masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten 3.000. Yang harus teman-teman hati-hati karena 1 minggu terakhir ini sudah terus bergerak naik. Jadi terus terlihat candle hijau dan sudah dekat dengan resisten. Plus hari ini walaupun naik ada distribusi. Jadi hati-hati ada potensi Indi untuk turun saat mengetes harga 3.000 ini. Jadi apabila teman-teman pantau pergerakannya pada saat mendekati harga 3.000 ternyata mulai ada distribusi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila memang teman-teman tujuannya trading jangka pendek. Apabila teman-teman tujuannya trading jangka panjang,
Hold saja selama garis uptrendnya tidak patah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.